ibadah yang diperlukan tempat, ya, perlu adanya tempat, ya, dan perlu adanya waktu. Terikat dengan tempat dan terikat dengan waktu. Baik. Umroh ikhwah hanya empat yang perlu digarisbawahi. Pertama ihram atau niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat ditutup dengan apa? Tahallul. Selesai empat itu, selesai rangkaian ibadah umroh. Ya, ana ulangi. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul. Hanya empat ini tidak perlu ditambah. Hanya empat ini nggak perlu ditambah. Kita alhamdulillah di Madinah sudah 7 hari kurang lebih. Baik itu yang program 1 tahun, program 3 bulan, program 1 bulan. Sebelumnya yang program 1 tahun angkat tangan. Ayo. Yang 3 bulan? Yang 1 bulan? Ayo. Baik. Kita di Madinah kurang lebih sudah 7 hari. 1 pekan. Artinya apa? Ini menandakan bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umroh, maka kita harus mengambil mikot sebagaimana mikotnya penduduk Madinah. Ya, maka kita harus mengambil mikot atau memasang niat umroh kita sebagaimana niatnya penduduk Madinah. Men. Oh. Di mana lokasinya? Di mana lokasinya niat atau mikot bagi penduduk Madinah? Ada yang tahu? Di mana? Dzulhulaifah. Yang lain? Bir Ali. Yang lain? Di mana lokasinya mikot penduduk Madinah? Bir Ali, Dzulhulaifah. Ya, semuanya benar. Ya, semuanya benar. Jadi lokasinya untuk mikot penduduk Madinah adalah Bir Ali atau Dzulhulaifah. Kurang lebih jaraknya hanya sekitar 30 menit dari lokasi kita. Ya, hanya 30 menit dari lokasi kita. Dan dia merupakan batas antara wilayah haram dan wilayah halal. Ya. Kita mengucapkan niat, ikhwah, perhatikan. Kita mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan di sini, di masjid ini, tidak terpasang niat umrah kita. Ya. Mau berapa kali? 5 kali kita coba. Labbaik Allahumma umratan. 5 kali kita coba itu, tidak akan terpasang niat umrah kita. Tapi 1 kali kita sebutkan labbaik Allahumma umratan di Bir Ali, langsung terpasang niat umrah kita. Itulah makanya ibadah umrah terkait dengan tempat. Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, ibadah umrah terkait dengan tempat. Bergantung sekali dengan tempat. Ketika sudah pada tempatnya, maka dimulailah rangkaian ibadah umrahnya. Bisa dipahami? Bagaimana niat umrah? Apakah sudah hafal semua? Kalau ada yang belum hafal, Ana akan ucapkan niat umrahnya dalam niat yang sesingkat-singkatnya, dalam cara yang sahih. Ya. Ada juga yang panjang, ya sahih juga. Tapi karena kita pengen bagaimana singkat, maka akan Ana ucapkan niatnya sesingkat-singkatnya. Lafaz niat umrah adalah labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Maknanya kami menjawab panggilanmu untuk beribadah umrah. Umrah ikhwah adalah ibadah yang niatnya diucapkan dengan lisan. Perhatikan. Umrah adalah ibadah yang diucapkan dengan lisan. Niat solat tidak perlu kita ucapkan dengan lisan. Niat puasa tidak perlu kita ucapkan dengan lisan. Niat sedekah nggak perlu kita ucapkan dengan lisan. Niat zakat nggak perlu diucapkan dengan lisan. Tapi niat umrah ucapkan dengan lisan. Labbaik Allahumma
umrah. Ustaz, bagaimana dengan orang yang bisu? Lain cerita. Tidak usah kita bawa dulu. Ya, lain cerita. Tapi ketika kita mampu untuk mengucapkan, maka kita ucapkan labbaik Allahumma umrah. Oke, jadi semua sudah hafal ya. Ketika ini diucapkan ikhwah di miqat Zulhulaifa, di miqat Bir Ali tersebut, maka sudah terpasang niat umrah. Pas ketika selesai mengucapkan ini, maka berlakulah seluruh larangan-larangan ihram. Berlakulah seluruh larangan-larangan ihram. Bagi laki-laki, perempuan dilarang memotong kuku. Bagi laki-laki dilarang memakai wangi-wangian. Bagi laki-laki dilarang memakai topi, peci, surban, atau apapun yang langsung menyentuh rambut. Bagi laki-laki dilarang untuk berburu hewan. Bagi laki-laki dan suami istri dilarang untuk berhubungan suami istri. Berlaku seluruh larangan-larangan ihram pas ketika telah mengucapkan ini. Hati-hati dengan ucapan, ya. Hati-hati dengan ucapan. Oke. Selesailah kita mengucapkan niat umrah kita, maka kita bergerak menuju kota suci Mekah. Madinah ke Mekah itu jaraknya hampir 400 kilo. Hampir 400 kilo. Itu dari Jakarta kemana? Jakarta kemana kira-kira 400 kilo? Ke Jogja ya. Jakarta Jogja biasanya berapa jam? 6 jam. Ya kurang lebih sama. Madinah Mekah 5 sampai 6 jam. Ya. Dengan jalan yang mulus tapi tanpa pintu tol. Sedikit gambaran kepada antum, di kerajaan Arab Saudi ini, kita nggak ada tol. Tapi jalannya seperti tol. Ya. Jadi kita bergerak dari Madinah ke Mekah melewati jalan lintas tanpa pintu tol, kurang lebih ditempuh dalam waktu 5 sampai 6 jam dengan satu kali transit. Ya. Karena kita juga akan berhenti di satu rest area untuk sekedar buang air kecil atau makan-makan cemilan. Ya. Maka berjalanlah kita sambil mengucapkan talbiyah menuju kota suci Mekah. Ya. Sampainya kita di Mekah, kita sudah mempersiapkan hotel untuk antum dan antunna sebanyak 48 kasur, termasuk dengan musyrif dan asatid. 48 kasur, kita akan nginap di hotel yang namanya Masjid Az-Zahabi, hotel bintang 3 di jalur Misfalah. Masjid Az-Zahabi ini hotelnya besar, ikhwah. Jadi alhamdulillah kita setiap keberangkatan kita selalu melakukan evaluasi. Keberangkatan batch 9 ini kita akan masukkan di hotel Masjid Az-Zahabi untuk menginap selama kurang lebih 3 malam. Selama berapa malam? 3 malam. Jadi memang seperti umroh reguler kita buat. Kalau umroh reguler yang 9 hari, biasanya 4 hari Madinah, 3 hari Mekah. Ya, antum berminggu-minggu di Madinah, kemudian setiap umroh pun dapat 3 hari di Mekah. Jadi kita buat program ini sebagaimana umroh reguler, tetapi dengan dilengkapi dengan belajar juga. Jadi 3 hari di Mekah, kita akan menginap di hotel Masjid Az-Zahabi, hotel bintang 3 di Mekah. Maka sampailah kita di hotel tersebut, kita pembagian kamar, kita makan malam. Dan tetap dijaga larangan-larangan ihramnya. Tetap dijaga larangan-larangan ihramnya. Setelah itu ikhwah, maka antunna kembali ke kamarnya masing-masing untuk memperbaharui wudunya. Tadi kita sudah makan di hotel ya. Kita sudah bagi-bagi kamar, lalu kemudian kembali ke kamarnya masing-masing sesuai dengan kunci yang kami berikan untuk memperbaharui wudunya dan istirahat 15-30 menit dan juga lihat grup WhatsApp-nya karena jam ibadah umrohnya akan kita umumkan di grup WhatsApp-nya. Misal nanti admin atau Akhina Raihan umumkan kita berangkat umroh jam 10.00, maka antum harus sudah berada di lobi hotel jam 10.00. Bisa dipahami? Baik.
Jadi kita kembali ke kamar itu bukan untuk tidur. Kita kembali ke kamar itu bukan untuk tertawa terbahak-bahak, bercanda, atau bahkan main game. Tidak. Antum kembali ke kamar untuk perbaharui wudhunya. Ya, perbaharui wudhunya sambil menunggu jam berangkatnya kita atau jam titik kumpulnya kita, jam kumpulnya kita untuk berangkat menuju Masjidil Haram. Taruhlah misal jam 10 kita sepakati, jam 10 malam, ya, jam 10 malam kita berkumpul di lobi sama-sama lalu kita bergerak menuju Masjidil Haram. Biasanya ikhwah, kita takhirkan salat maghrib isya kita. Kita takhirkan. Jadi maghrib isya kita tidak lakukan di jalan. Kita tidak cari masjid transit. Tapi kita lakukan nanti di Masjidil Haram. Apa keutamaannya? Salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjid Aqsa 500. Kita mengejar keutamaan itu, makanya kita tidak perlu nanti sholat di area transit, ya. Ketika masuk di wilayah transit, antum nggak usah sholat ya, nggak usah sholat. Kita takhirkan sholat kita sempatkan nanti sholat bersama-sama berjamaah di Masjidil Haram. Sholat maghrib isya kita takhirkan agar kita sholat di Masjidil Haram. Oke? Setelah sholat berjamaah, barulah kita menuju tempat tawaf. Menuju tempat tawaf. Tawaf dilakukan sebanyak berapa kali? 7 kali. Atau 8? 9. Ya. Berapa kali? 7. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangkan. Ya. Tawaf dimulai dengan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Ketika posisi kita bersejajar dengan Hajar Aswad. Bila mana kita bisa berdekatan dengan Hajar Aswad, sunnahnya kita cium batu itu. Bila mana kita tidak sampai untuk mencium batu itu, maka sunnahnya adalah memberikan isyarat dengan menggunakan tangan kanan. Perlu diperhatikan. Ini yang ketiga yang salah. Yang pertama tadi, bila mana dekat, dicium batunya. Bila mana jauh, diberikan isyarat. Yang salah yang ketiga. Dan jangan dilakukan adalah, bila mana kita jauh, maka tidak perlu cium jauh. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Tidak ada yang namanya cium jauh. Ketika memulai rangkaian ibadah tawaf tersebut, kalau kita dekat, kita cium. Ketika itu Nabi tidak sempat untuk menciumnya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi lingkari tongkatnya di Hajar Aswad. Lalu kemudian tongkat itu diciumnya. Diperhatikan ya. Kalau kita dekat, tapi tak bisa kita cium, kita sentuhkan tongkat kita lalu cium tongkat tersebut. Kalau kita dekat, kita bisa cium lebih bagus. Tapi menurut ana, yang bisa melakukan ini cuma keluarga raja. Ada dari antum keluarga raja? Tak ada. Nah, kalau tak ada berarti samalah kita. Tak bisa kita cium. Maka kita pakai cara yang kedua. Hanya memberikan isyarat. Bukan cium jauh ya. Bukan cium jauh. Tangan antum hanya diperlihatkan ke hadapan Hajar Aswad. Tanpa perlu mencium tangan tersebut. Ya. Kecuali bila mana tangan kita mampu untuk menyentuh Hajar Aswad, tangan tersebut kita cium. Tapi kalau tak dapat disentuh, maka tak usah dicium. Hajar Aswad, ikhwah, adalah batu yang menempel di sudut Ka'bah. Batu hitam yang menempel di sudut Ka'bah. Ya. Itu yang menjadi permulaan kita memulai ibadah tawaf kita. Di situ kita mulai, di situ juga kita selesai. Ya. Apa saja bacaan yang kita ucapkan ketika tawaf. Ini penting.
Tawaf kan 7 kali, ya kan? Apa bacaannya? Ada bacaan tertentu enggak? Ada bacaan kalau kita lupa maka batal enggak? Ada bacaan yang harus diucapkan enggak? Mohon diperhatikan ikhwah. Bacaan yang harus diucapkan dan tak boleh ditinggalkan ketika tawaf adalah ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Ketika menghadap Hajar Aswad itulah yang tak boleh diucapkan, tak boleh terlupa untuk diucapkan. Selebihnya apa? Bebas. Namun ada bacaan-bacaan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ketika dari Hajar Aswad ya menuju pintu Ka'bah ada satu petak kecil, apa namanya? Apa namanya? Rukun Yamani? Bukan. Apa namanya? Multazam. Ketika kita dari Hajar Aswad menuju pintu Ka'bah, ada satu jalan kecil, ada satu petak kecil yang bisa kita lewati dengan jalan kaki melingkar. Disunnahkan kita untuk berzikir mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Oke? Bila tidak diucapkan bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi sunnahnya diucapkan zikir ini. Lepas dari pintu Ka'bah, maka kita berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Ikhwah, kita datang ke sini, kita datang ke Tanah Haram, kita datang ke Baitul Atiq, kita datang ke rumahnya yang paling tua. Kalau bahasanya orang sekarang itu kita datang ke pusat. Langsung kita berhadapan ke rumahnya Allah yang paling tua dengan membawa berbagai macam hajat. Jika kita punya anak kecil, kita berdoa agar anak ini sehat, diberikan rezeki yang lapang, diberikan kesuksesan. Jika kita punya orang tua, kita berdoa agar orang tua kita diberikan kesehatan, dapat melihat kita sampai sukses, dapat melihat kita punya anak. Jika kita punya pasangan, kita berdoa agar pasangan itu ya senantiasa berikan ketenangan dalam hidup kita dan seterusnya. Kita datang ke rumah Allah, ke Baitul Atiq, rumahnya yang paling pertama dibangun di dunia ini dengan berbagai macam hajat. Maka laporlah semuanya ke pusat. Berdoa untuk diri kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, semuanya di pusat. Makanya tak ada doa-doa tertentu, tak ada doa-doa khusus, tak ada doa-doa yang wajib kita ucapkan di sana, melainkan doa-doa untuk kebaikan kita. Udah antum siapkan doanya? Atau antum hanya 7 kali mutar dengan tatapan kosong, dengan mulut yang diam? Memang umroh ini adalah ibadah fisik. Diam pun kita hanya sekedar berputar dihitung ibadah. Tapi sayang rasanya sudah sampai ke pusat, tidak ngomong apa-apa kita, tidak mengucapkan hajat kita, tidak meminta pertolongan Allah langsung di sana. Olehnya itu, selama 7 kali nanti berputar ikhwah, selama 7 kali kita tawaf, ucapkan segala macam doa. Dan kami akan membiarkan antum-antunna untuk berdoa sebagaimana antum-antunna sesuaikan dengan hajat. Kami tidak batasi doanya. Tidak kami pimpin doanya. Tidak perlu kami pimpin doanya. Kecuali nanti di Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Ikhwah, sekarang kita ingin bahas Rukun Yaman. Rukun Yamani ada satu doa yang dianjurkan apabila kita melewati itu. Rukun Yamani ini adalah sebuah bidang yang hampir mendekati Hajar Aswad. Ya. Sebuah bidang yang hampir mendekati Hajar Aswad. Apa doa yang dianjurkan ketika kita memasuki Rukun Yamani? Ada yang masih ingat? Sapu jagat, betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Apa esensinya kita ucapkan itu di Rukun Yamani sebelum masuk putaran berikutnya? Ketika kita telah mengucapkan berbagai macam hajat,
Meminta kepada Allah dengan berbagai macam permintaan. Meminta bahkan sedikit menuntut kepada Allah agar dikabulkan. Kita tutup segala macam doa itu di rukun yamani dengan mengatakan Rabbana, ya Rabbku, atina fid dunya hasanah. Berikan kami yang mana-mana saja yang baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Yang baik juga di akhirat. Wa qina azabannar. Lindungi kami dari api neraka. Boleh jadi yang kita minta tadi hampir satu putaran tidak baik untuk kita di dunia. Ya. Boleh jadi yang kita berdoa tadi itu tidak baik untuk kita di dunia. Makanya ketika di rukun yamani kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami yang mana-mana baik di dunia nih. Wa fil akhirati hasanah. Kemudian bukan hanya dunia ya Allah, tapi di akhirat pun baik. Karena boleh jadi yang kita minta itu tidak baik untuk kita di akhirat. Kita minta misal kekayaan. Ternyata dengan kekayaan itu menggiring kita, membawa kita semakin dekat dengan neraka. Ya. Olehnya itu, kita tutup setiap doa kita, setiap putaran kita dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Paham? Itu dilakukan sebanyak 7 kali. Ikhwah, orang 1-2 kali diberikan kesempatan, tak mungkin dia sia-siakan. Kita diberikan kesempatan untuk memutar Baitul Atiq sebanyak 7 kali. Maka rugi kalau antum sia-siakan. Persiapkanlah memang doa-doa antum mulai malam ini. Kalau ana punya kebiasaan, putaran pertama ibu ana doakan. Putaran kedua ayah ana doakan. Putaran ketiga abang ana, putaran keempat ana, putaran kelima istri ana, putaran keenam anak-anak ana, putaran ketujuh ya saudara ana. Selesai, saudara semuslim. Jadi 7 putaran ini kita doa untuk semuanya. Nah, kalau antum tidak tahu macam mana doalah. Siapkan memang doa-doa itu mulai malam ini. Jangan sampai kita sampai di rumahnya yang mulia, di pusatnya tempat berdoa, diam saja. Mutar saja, malah melihat orang Afrika dilihat, orang Eropa dilihat, orang Cina dilihat. Ya ikhwah, macam mana pikiran kita itu? Udah sampai di pusat kemana-mana juga lagi pikiran. Ya, oke. Persiapkanlah memang doa-doa antum mulai malam ini. 7 kali kita mengelilingi Baitul Atiq atau Ka'bah, maka langsung kita mengambil posisi menuju apa? Menuju apa? Setelah kita tawaf, apa lagi? Ya. Setelah kita selesai melaksanakan rangkaian tawaf kita, maka kita dianjurkan untuk sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim. Makam di sini bukanlah tempat dikuburkan. Makam di sini adalah tempat pijakan. Tempat pijakan. Di mana ketika Nabi Ibrahim telah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, maka beliau diperintahkan untuk meletakkan kakinya tidak jauh dari area pintu Ka'bah untuk sebagai tanda bahwa itu adalah makamnya, tempat dia berdiri. Ya, makam Ibrahim adalah tempat kita disunnahkan melakukan salat sunnah setelah tawaf. Ya. Kata para ulama, dengan kondisi Ka'bah yang sekarang ini, maka tidak dianjurkan kita salat tepat di belakang makam Ibrahim. Kenapa demikian? Karena takut ketika sujud kepala kita terinjak-injak. Maka kata para ulama, segala macam hal ya di area mataf, baik itu lantai 1, 2, 3, apabila sudah menjauh sedikit dari Ka'bah, itulah makam Ibrahim. Itulah makam Ibrahim. Namun kita nanti akan cari posisi yang mana enak, yang kita langsung bisa melihat makam Ibrahim. Ya, langsung bisa melihat makam Ibrahim. Disitulah kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah 4 rakaat, tidak usah 6 rakaat, 8 rakaat, tidak usah. Cukup 2 rakaat. Setelah itu kita berikan waktu kepada antunna untuk berdoa dengan sebaik-baik doa menghadap kepada Ka'bah untuk meminta kepada Allah Ta'ala kurang lebih selama 10-20 menit.
sambil kita melurus-luruskan kaki di situ. Ya. Selama 10 sampai 20 menit setelah kita sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu ikhwah, sunnah berikutnya yang dianjurkan adalah meminum air zam-zam sebelum melaksanakan sa'i. Sebelum melaksanakan sa'i. Air zam-zam di sekitar Ka'bah itu banyak sekali. Mulai dari yang berdiri sampai yang duduk ada semua. Ya, nanti kita akan bantu ikhwah sekalian untuk minum air zam-zam dulu sebelum menuju tempat sa'i. Ya. Maka selesailah kita minum air zam-zam, bersama-sama kita bergerak menuju tempat sa'i. Ikhwah, ada di sini yang sa'i mau pakai kursi roda? Ada kira-kira yang nggak sanggup sa'i? Nggak ada. Kalau begitu kita sepakat. Oh, iya, mau pakai kursi roda ya? Ada. Selain dari beliau, ada lagi? Nggak ada. Taib. Kalau begitu kita sepakat semuanya sa'i dengan kakinya masing-masing. Oke? Taib. Sa'i ikhwah dimulai dari Bukit Safa. Dimulai dari Bukit Safa. Berakhir di Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Ya. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Kalau ada yang mulai di Safa, berakhir di Safa, hanya 2 kemungkinan. Imma dia sudahlah jadi 8, imma masih 6. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali pula. Dari Safa ke Marwah adalah 1 kali. Makanya kita mulai Safa ke Marwah 1 kali, maka 6 kali berikutnya akan berakhir di Marwah. Safa ke Marwah jaraknya 450 meter. Anggaplah 500 meter dengan mutarnya. Jadi kurang lebih 3,5 kilo. Ya, 3,5 kilo. Kenapa dinamakan sa'i? Kenapa dinamakan sa'i? Sa'i maknanya adalah kesungguhan. Kalau kita berkaca dari tata cara manasik ini, kenapa sa'i itu dimasukkan dalam tata cara rangkaian ibadah umrah? Karena Allah ingin melihat bagaimana kesungguhan hambanya seperti mana kesungguhan ibunda Hajar ketika mencari air untuk anaknya Ismail alaihissalam. Lalu apa yang terjadi setelah sungguh-sungguh yang benar itu? Mengalirlah zam-zam yang sampai kita nikmati pada hari ini. Ikhwah, yang Allah tuntut dari kita itu kesungguhan kita. Adapun hasilnya itu serahkan kepada Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, jangan kita langsung tuntut hasilnya apa. Kalau kita melakukan sesuatu, yang perlu kita tanamkan pertama adalah bagaimana kita sungguh-sungguh melakukan itu. Oke? Yang dituntut dari kita ketika melaksanakan sa'i itu adalah sungguh-sungguh kita berupaya kita, ya, bercapek-capek kita untuk meminta kepada Allah kebaikan. Lalu hasilnya nanti kita akan nikmati setelah rangkaian ibadah umrah. Ya, kita akan nikmati setelah rangkaian ibadah umrah. Maka kita tutup rangkaian ibadah umrah ini dengan tahallul. Kita insya Allah tahallul karena berakhir sa'i di Bukit Marwah. Kita tahallul dekat area Bukit Marwah. Ya, dekat area Bukit Marwah. Oke. Jadi, ikhwah, umrah ini kalau kita mulai dari tawaf sampai tahallul itu hanya 3 jam saja. Kalau cepat kita, anak-anak muda misal nih, kita semua nih ya, anak-anak muda, cepat 2 jam selesai umrah. Ya. Dan biasanya selesai ibadah umrah itu nanti pada pukul 2 atau pukul 3 dini hari. Pukul 2 atau pukul 3 dini hari. Jadi kalau mau balik ke kamar ganti kain ihramnya silahkan. Atau kalau mau langsung iktikaf menunggu azan subuh silahkan.
Karena posisinya kita sudah selesai rangkaian ibadah umrah kita. Tahallul kita, maka selesailah seluruh rangkaian ibadah umrah kita. Kira-kira mudah atau mudah? Mudah. Umrah itu hanya 3 jam, ikhwah. Hanya 3 jam. Tidak lebih dari itu insya Allah. Tidak lebih dari itu. Olehnya itu, di waktu yang sedikit itu, manfaatkanlah baik-baik untuk meminta kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita, rangkaian tawaf dan sa'i kita, lalai daripada mengingat Allah dan meminta kepadanya. Hanya seperti itulah rangkaian ibadah umrah kita. Ya. Setelah itu, maka kita sudah memasuki agenda bebas. Agenda bebas, silahkan yang mau balik ke hotel silahkan, yang mau langsung ke, Anda dengar di sini ada yang suka koleksi parfum.